Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Bapak Ibu Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita di pagi yang cerah ini mengungkapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita iringkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di bulan Ramadan ini bagi seorang Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka mempunyai cerita yang tersendiri, Bapak Ibu semua. Dan di antara sekian, barangkali kalau boleh kita absen tokoh-tokoh dari pergerakan Perserikatan Muhammadiyah, beliau termasuk orang yang paling banyak warna dan warni kehidupannya. Beliau orang yang paling banyak juga dinamika dari kehidupan yang beliau alami. Khususnya di bulan Ramadan, ada sebuah peristiwa di mana beliau baru saja selesai melaksanakan pengajian untuk majelis taklim ibu-ibu, lebih kurang jam 11 siang, tanggal 12 Ramadan, tahun 1384 Hijrah. Nah, sekarang kita berada di Ramadan 1447 Hijriah. Pada saat itu 12 Ramadan 1384 Hijriah, lebih kurang jam 11 siang, selesai memberi pengajian untuk ibu-ibu di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Tiba-tiba ketika Buya sudah sampai di rumah beliau itu, tiba-tiba datang aparat keamanan. Dan rupanya aparat keamanan tersebut datang dengan membacakan surat perintah penangkapan. Itu terjadi tepatnya 27 Januari 1964. 12 Ramadan 1383 atau 27 Januari 1964. Jadi baru saja satu pekan istilahnya, mohon maaf, Ramadan berlalu, tiba-tiba beliau ditangkap tanpa ada alasan yang kuat dijadikan dasar hukum, tanpa ada sebab sebelumnya beliau melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah mungkin mengganggu pemerintah atau melakukan demonstrasi-demonstrasi, menggalang banyak massa sehingga kemudian dianggap mengacau ataupun membahayakan keamanan negara. Ini tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba begitu saja. Tetapi setelah beliau di dalam penjara, tokoh yang pernah menjadi juga ketua umum Muhammadiyah hanya sesaat saja, namanya Ki Haji Fakih Usman. Ki Haji Fakih Usman ini membocorkan kepada Buya Hamka, memang Buya Hamka ini sudah ditarget untuk diamankan. Karena suasana ketika itu, Bapak Ibu semua bisa dibayangkan, itu kan menuju tahun 65. Awal tahun 64, nanti di 30 September 1965, maka kekhawatiran para ulama sejak tahun 54 itu sudah diingatkan tentang bahaya gerakan politik dari Partai Komunis Indonesia. Ulama-ulama Masumi tahun 54 itu sudah mengeluarkan fatwa tentang bahaya kelompok kiri, kelompok merah ini, kelompok komunis.
Tahun 57-58 itu juga muktamar alim ulama yang berlangsung di kota Palembang, yang dimotori oleh ulama-ulama tua, ulama-ulama senior maksud kami, dari Minangkabau, Sumatera Barat. Di antara tokoh yang berpengaruh dalam seminar itu adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pesantren Tarbiyah Candung. Kemudian ada pula Syekh Ibrahim Musa Parabek yang menjadi tokoh di pesantren Tawalib Parabek, arah Bukit Tinggi ke atas, arah ke Padang Panjang. Tahu Pak Parabek? Nah itu di Palembang tersebut, dua tokoh ulama ini yang menjadi sentral dari pembicaraan ketika itu. Intinya apa? Tentang bahaya ajaran komunis. Itu tahun 57, 54, 57 sudah diingatkan. Jarak dengan tahun 65 kan masih lama Bapak Ibu semua. Tetapi puncaknya itu adalah ketika Buya Hamka yang disebut sebagai gelombang terakhir atau kloter terakhir dari ulama yang diasingkan dari masyarakat, yang ditangkap, dipisahkan dari keluarga beliau. Usia Buya Hamka ketika itu adalah 54 tahun. Beliau lahir tahun 1908. 64 dikurangi 8 tahun, betul Pak Admiral ya? Jadi 56 64 dikurangi 8 56 atau 54? 56 tambah 8 ya, 56 tahun usia Buya Hamka ketika itu. Beliau ditangkap, dan proses penangkapan itu dengan tuduhan yang tidak jelas. Ini Buya Hamka sendiri yang menceritakan dalam buku yang dikarang oleh anak beliau, dan pengakuan langsung Buya Hamka ketika beliau ditangkap itu baru diterbitkan setelah beliau wafat. Ini karena sensitifnya isu-isu yang berkembang pada saat, bahkan ketika beliau masih hidup itu wafat pada bulan Juli, 24 Juli, bulan Ramadan tahun 1401 Hijrah. Jadi beliau ditangkap pada bulan Ramadan, wafat di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Nah, dari sini saja Bapak Ibu semua bisa kita melihat betapa keberkahan Ramadan di ujung kehidupan beliau. Lahiriahnya kita lihat demikian, wafat di 10 hari terakhir bulan Ramadan setelah sakit lebih kurang 1 pekan, dan ujian berat yang beliau alami itu di awal bulan Ramadan. Jadi ujian beratnya di awal bulan Ramadan, penghujung kehidupan beliau itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ditangkap tahun 64 awal Januari, wafat pada bulan Juli 1981. Jadi ada 2 peristiwa di bulan Ramadan dalam kehidupan beliau yang awalnya pahit, menyakitkan, kemudian membuat trauma istri beliau, dan berujung dengan sesuatu yang kita lihat lahiriahnya itu sangat indah, wafat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Gambaran ini sesungguhnya juga pelajaran bagi kita semua, betapa kepahitan-kepahitan, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh seorang tokoh ataupun oleh kita, sesungguhnya ketika sabar kita menjalaninya, insya Allah juga akan berakhir dengan sesuatu yang manis. Karena di balik kesulitan itu, inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan itu akan ada banyak kemudahan demi kemudahan. Bercermin dari apa yang terjadi pada diri Buya Hamka ini, kejadian yang beliau alami itu baru dibocorkan secara langsung melalui catatan tangan beliau ketika dalam tahanan, yang kemudian diseludupkan keluar, dititipkan keluar melalui anak beliau sendiri, namanya Zaki Hamka.
dan baru diterbitkan, ini kita cek tahun terbit buku ini, itu baru diterbitkan pada pada bulan Desember 1981. Beliau wafat pada bulan Juli, berarti beliau wafat akhir bulan Juli. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 5 bulan setelah beliau wafat, barulah diungkap tentang apa yang beliau alami, tentang tuduhan yang dialamatkan kepada beliau, dan tentang kondisi-kondisi sulit dalam tahanan itu. Bagaimana bengisnya para interrogator beliau, para petugas keamanan yang membuat berita acara secara tidak manusiawi. Bahkan ungkap beliau sampai dalam keadaan hanya pakai baju singlet dan mohon maaf celana dalam saja. Buya Hamka, seorang ulama, kalau mungkin dia seorang pelaku kriminal atau tindak-tindak kekerasan yang lainnya, mungkin masih bisa dianggap agak lumrah. Tetapi ini yang ditangkap seorang tokoh, yang ketokohannya itu tidak hanya di tahun tersebut, tetapi sebelum Indonesia merdeka pun, dan ketika perjuangan kemerdekaan 45 sampai 48, beliau berjuang mempertahankan kemerdekaan di Sumatera Barat setelah pulang dari Medan. Kemudian akhir Desember 49 baru kemudian beliau pindah ke Jakarta, menetap di Jakarta. Artinya ketokohan beliau itu dibangun sudah sejak lama, tetapi aparat yang bengis itu, yang kata orang dalam catatan beliau ini dipengaruhi oleh orang-orang komunis, maka sampai setega itu di usia Buya Hamka 56 tahun copot seluruh pakaian beliau, tinggal hanya pakaian dalam, dan dalam kondisi itulah beliau diperiksa, ditekan psikologisnya, kemudian diancam nyawa beliau sampai pada tahap-tahap yang demikian. Apa tuduhan? Nah, begitu. Apa tuduhan yang dialamatkan kepada beliau? Tuduhannya banyak yang tidak masuk akal. Di antaranya adalah dituduh bersekongkol untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Itu tuduhannya. Namanya gerakan itu dari karangan yang dibuat oleh petugas, ungkap Buya Hamka, nama gerakannya adalah GAS, Gerakan Anti Soekarno. Nah, yang membuat nama ini adalah dari aparat yang menuduh beliau. Sementara beliau tidak melakukan apapun dari apa yang dituduhkan itu. Sehingga ketika saya semakin bilang tidak, semakin kuat pula siksaan itu. Untuk memastikan saya harus berkata iya, ungkap Buya Hamka. Bapak Ibu bisa bayangkan, kondisi politik sedang sangat panas menuju puncak. Nanti kan ujungnya, ketika itu kan belum terbayang oleh siapapun. Kalau kita hidup di zaman itu kan belum terbayang karena peristiwanya belum terjadi. September 65 tadi. Kalau sekarang kita sudah bisa melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, kemudian puncaknya tahun 65 di tanggal 30 September. Tapi pada saat itu bisa dibayangkan suasana yang sangat panas dan didominasi oleh orang-orang Partai Komunis Indonesia, bahkan juga trauma untuk di Sumatera Barat sendiri tahun 59 sampai tahun 60, berarti kan jaraknya lebih kurang 4 tahun sebelum itu. Trauma di Sumatera Barat sendiri dari bangkitnya, ini salah satu saja sisi lain dari peristiwa panas itu adalah bangkitnya orang-orang komunis dari kalangan perempuan Gerwani. Itu ikut memberikan tekanan-tekanan kepada orang-orang yang terlibat dalam peristiwa PRRI. Itu di Sumatera Barat. Peristiwa PRRI itu memunculkan kekuatan baru karena mereka merasa di atas angin,
orang komunis, sehingga termasuk wanita-wanita Gerwani itu juga memberikan tekanan kepada keluarga-keluarga yang terlibat dalam peristiwa PRRI. Siapa orang yang terlibat dalam PRRI ini adalah orang-orang Masumi. Jadi orang-orang Gerwani ketika itu merasa di atas angin. Orang-orang Masumi merasa tertekan karena memang dikalahkan dalam peristiwa itu, walaupun kemudian diberikan semacam amnesti, ampunan oleh presiden, tetapi akhirnya tokoh yang terlibat juga ditangkap. Sejak peristiwa itulah mulai dicicil penangkapan terhadap tokoh-tokoh Islam. Mulai dari Bapak Muhammad Nasir, dalam PRRI kan beliau terlibat, atau Mr. Safruddin Prawira Negara, di PDRI beliau ikut, di PRRI juga beliau terlibat. Kemudian tokoh-tokoh lain yang dari kalangan Perserikatan Muhammadiyah yang cukup terkenal ditangkap adalah Mr. Kasman Singo Dimejo. Itu beliau juga ditangkap, dan ini orangnya sangat keras, tegas, dan tak bisa ditaklukkan seperti Buya Hamka. Nanti di Buya Hamka ini kita melihat suasana yang agak berbeda. Kalau Mr. Singo Dimejo ini, Mr. Singo Dimejo, Mr. itu sarjana hukum sekarang ya, karena beliau orang yang berpengetahuan luas dan tegas, hitam putih dalam melihat hukum itu, beliau tak mau tunduk ketika tuduhan-tuduhan yang tak masuk akal tadi ditujukan kepada beliau. Beda dengan Buya Hamka yang ditangkap di gelombang terakhir awal tahun 64 tadi, akhirnya beliau sampai menyerah. Betul-betul menyerah. Silahkan buat tuduhan terhadap diri saya, apa saja yang diinginkan, saya akan tanda tangan. Karena begitu kuatnya tekanan yang beliau alami. Tuduhan-tuduhan tadi, walaupun kemudian itu dilakukan rekonstruksi terhadap tuduhan gerakan anti Soekarno gas itu, dituduh Buya Hamka melakukan pertemuan rapat gelap di kota Tangerang pada bulan Oktober 1963. Tuduhannya itu, Oktober 1963 ada rapat gelap dan beliau ditangkap Januari 64. Bulan Oktober 63 itu, setelah Buya Hamka ingat, saya pada malam itu, ungkap beliau, mengadakan pertemuan dengan pengurus ataupun suatu acara Muhammadiyah di Masjid Agung Al-Azhar. Beliau ingat kembali, tetapi karena sudah terlanjur beliau menyerah terhadap tuduhan itu, akhirnya beliau ikut dalam rekonstruksi di mana peristiwa tuduhan tersebut terjadi di Tangerang, dan banyak ketidakcocokan antara tuduhan yang disampaikan dengan pengakuan terpaksa beliau ketika diinterogasi tadi, ketika dibawa ke tempat lokasi. Banyak ketidakcocokan, dan ini beliau ungkapkan melalui catatan tangan yang disimpan, kemudian diseludupkan keluar penjara, baru diterbitkan yang tadi kita sebut bulan Desember 1981. Ini juga jarak yang tidak singkat. Beliau ditangkap tahun 64, baru terbit peristiwa sebenarnya yang beliau alami itu tahun 81. Dari 64 ke 81 berarti kan ada sekitar berapa? Iya, berapa? Iya, sekitar 16-an ya. Awal 64 berarti kan 64 ke 8, iya 17 tahunan. Berarti kan jaraknya juga memakan waktu yang cukup lama. Kenapa? Sensitivitas setelah pemerintahan berganti dari Orde Lama ke Orde Baru, itu juga banyak sedikitnya ada kondisi-kondisi yang tidak membuat nyaman orang-orang tokoh-tokoh umat Islam. Termasuklah nanti itu di tahun 80-an 4 muncul peristiwa Azaz Tunggal. Banyak terjadi peristiwa politik, katakanlah seperti peristiwa Tanjung Priuk. Itu kan ratusan orang diberondong senjata otomatis. Beritanya cuma puluhan, tetapi yang menjadi saksi hidup, yang pura-pura ikut mati dalam peristiwa itu, akhirnya dimasukkan ke dalam truk sementara dia masih hidup, sampai dia dimasukkan ke dalam ruangan mayat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
karena pingsan tapi masih hidup, tapi ikut dimasukkan ke dalam rombongan jenazah yang lainnya. Itu ratusan orang yang meninggal. Ini kan peristiwa-peristiwa yang sangat sensitif setelah Buya Hamka wafat. Bahkan setelah Buya Hamka wafat pun masih sangat sensitif. Bapak Ibu semua, kemudian yang beliau alami lain adalah kondisi-kondisi yang membuat beliau itu semacam mendapatkan pertolongan. Nah, ini sisi lain yang kita akan lihat. Seakan-akan beliau diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terpisah dari keluarga dan dalam kondisi tekanan batin yang luar biasa. Lebih kurang 8 bulan beliau ditahan di penjara Puncak, Bogor, kemudian dipindahkan ke asrama polisi di Sukabumi. Barulah sesudah itu, karena kondisi sakit yang beliau alami, tetap juga ditangkap, tetapi dipindahkan ke rumah sakit. Rumah sakit itu sebagai ruang tempat tinggal di rumah sakit itu, sebagai tempat beliau dirawat, sekaligus sebagai tempat beliau ditahan. Nah, jadi ada 2 fungsi di situ. Setelah dipindahkan ke Jakarta di Rawamangun, rumah sakit tempat beliau dirawat, sekaligus beliau sedang menjalani tahanan politik, begitu. Dalam kondisi-kondisi yang demikian, Allah sepertinya memberikan semacam ketenangan batin kepada Buya Hamka. Dan itu beliau nyatakan ketika memberikan penjelasan tentang tafsir dari surah Fusilat ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dalam keimanannya itu, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka yang membawa kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih hati. Ayat ini oleh para ulama ditafsirkan ketika seseorang contohnya akan wafat. Bagi orang-orang yang beriman, yang istiqomah dalam keimanan mereka, di ujung kehidupan itu, kematian yang mereka akan berpisah dengan dunia, berpisah dengan anak dan istri dan orang-orang terdekat, maka malaikat memberikan kabar gembira, jangan bersedih dan jangan takut, karena setelah kehidupan yang engkau jalani ini, dengan datangnya kematian adalah sebuah kegembiraan, disebabkan kamu beriman, disebabkan kamu istiqomah. Ini penjelasan ulama tafsir. Atau ketika seseorang mengalami masa-masa sulit, seperti Nabi SAW di saat beliau akan diusir dari Mekah, perintahnya ketika itu kan, usir Nabi Muhammad SAW, liyaqtuluka, atau bunuh beliau atau tangkap. Itu 3 opsi dalam peristiwa hijrah. Opsi terhadap diri Nabi itu ada 3. Usir beliau dari kota Mekah, kalau tak bisa mengusir beliau tangkap, dan kalau bisa tangkap sekaligus dibunuh. Ini perintah instruksi orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Nabi, dengan mengerahkan sekian banyak para pendekar, jawara-jawara Quraisy, untuk mengepung rumah kediaman Nabi tempat beliau tidur pada saat itu, yang akhirnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sementara wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, orang-orang membuat rencana jahat terhadap Nabi, tetapi Allah yang merupakan Nabi yang merupakan kekasih Allah, yang beliau menjadi utusannya untuk membawa risalah agama Islam ini, Allah selamatkan Nabi dengan membuat orang-orang para pendekar itu ketiduran pulas, tertidur pulas, sehingga kemudian Nabi bisa lolos bersama sahabat beliau Abu Bakar.
singgah di sebuah gua, dan gua itu pun menjadi penyelamat beliau, baik dari incaran para pendekar Quraisy tadi atau dari berbagai macam peristiwa lain, sehingga yang merasakan kesulitan dalam gua itu adalah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau digigit oleh binatang berbisa demi menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan jasad Nabi. Tetapi kemudian apa jawaban Nabi? Memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar As-Siddiq, juga disebutkan dalam ayat innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau sudah Allah yang bersama kita, ungkap Nabi kepada sahabat beliau, ini kan sebuah kabar gembira. Apapun kesulitan yang dialami, seberapa sakit pun fisik yang digigit oleh binatang berbisa, itu tak akan terasa sama sekali. Kenapa? Ada sebuah kegembiraan besar. Karena kalau Allah sudah bersama kita, apapun sulit dan pahitnya kehidupan itu akan menjadi mudah dirasakan. Ini pula yang dialami oleh Buya Hamka ketika beliau menjelaskan surah Fussilat tadi. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Yang beliau alami adalah bahwa dalam tafsir itu beliau menjelaskan ini ketika masih berada di penjara Cipanas di puncak. Beliau menyebutkan, ini kita kutipkan kalimatnya, serasa ada orang yang tidur di tempat tidur kosong di sampingku. Jadi dalam tahanan di Cipanas puncak itu, dalam ruangan itu, Buya Hamka merasakan seakan-akan ada makhluk lain yang tidur, tapi tidak kasat mata, cuman terbayang. Jadi sepertinya ada orang yang tidur di sebelah tempat tidur beliau itu, padahal di ruangan itu hanya beliau sendirian. Kemudian sampai tertidur dan sampai terbangun kembali buat makan sahur, orang itu masih tetap ada menemaniku. Saya merasa bahwa saya ditemani, ungkap Buya Hamka. Jadi dalam bayangan ketika beliau tidur itu, antara sadar dan tidak, sebelum terlelap, itu beliau merasakan seakan-akan ada orang. Kemudian terlelap tidur, bangun untuk sahur. Nah, dalam kondisi beliau bangun itu seakan-akan juga ada orang di samping beliau yang tidur. Itu yang pertama, ketika beliau awal-awal ditahan, ini di penjara Cipanas. Kemudian ketika dipindahkan ke rumah sakit yang ada di Jakarta Timur, Rumah Sakit Persahabatan, yang sekaligus tempat beliau dirawat, juga sebagai ruang tahanan, dijaga oleh polisi di depan pintu ruang tahanan itu. Kemudian ada perawat yang mengontrol beliau lebih kurang setiap jam 9 malam. Maka kita kutipkan di sini beberapa kalimatnya. Di antara kalimat ini disampaikan itu adalah Buya Hamka menyampaikan tentang laporan dari perawat yang mereka tidak berani lagi untuk mengontrol Buya Hamka ini di atas jam 9 malam. Karena tidak ada polisi yang berjaga di depan. Tidak adanya polisi yang berjaga di depan itu, dia bergabung dengan security rumah sakit. Disebabkan oleh suasana, ini ceritanya, banyak juru rawat yang takut datang ke kamar bapak ini pada malam hari. Ini cerita juru rawat kepada Buya Hamka, dan beliau sebutkan dalam tafsir tadi. Kata perawat dengan polosnya, sebabnya para polisi penjaga tidak ada lagi yang menemani mereka. Jadi polisi yang bertugas itu, tugasnya khusus untuk menjaga ruangan kamar Buya Hamka, polisinya sudah pindah tempat. Kemudian, mengapa takut, ungkap Buya Hamka? Apakah kalian ragu-ragu kepada saya? Saya ini orang tua, maksudnya beliau menceritakan saya sudah tua begitu. Kerja sebelum tidur hanya membaca Al-Quran. Jadi ngapain takut untuk datang melihat saya karena tugas perawat demikian? Apa yang ditakutkan dengan orang seperti saya ini? Saya sudah tua, yang kerjanya sebelum tidur itu adalah membaca Al-Quran. Kemudian dijawab oleh perawat tadi, bukan itu Bapak. Ini kita kutipkan letter leg dari apa yang beliau tuliskan. Jangan Bapak salah terima. Polisi yang menjaga Bapak itu mengatakan kepada kami beberapa hari yang lalu bahwa
Mereka tidak berani lagi pergi mengawal kamar sakit bapak di luar, maksudnya kamar tempat bapak dirawat, kamar rumah sakit. Karena ketika mereka datang, didapatinya ada orang yang duduk di bangku tempat mereka biasa duduk. Jadi polisi itu mendapati ada sesosok yang duduk sudah duluan begitu. Biasa kan polisi duduk di depan pintu tempat ruang Buya Hamka dirawat. Polisi ini mendapati ada sosok lain yang sudah terlebih dahulu duduk di situ. Ceritanya adalah bahwa orang berbaju putih dan berserban. Malam-malam ada sosok berbaju putih pakai sorban duduk di tempat biasa polisi duduk di situ. Makanya polisi tadi takut. Ini malam hari, kok ada sesosok baju putih pakai serban pula. Yang itu adalah tempat duduk kursinya dia, polisi tadi. Selanjutnya adalah melihat wajah orang itu, hilang saja keberanian Pak Polisi untuk mendekati kamar Bapak. Kata juru rawat, sejak itu Bapak jarang dijaga waktu malam. Kalau ada polisi datang menjaga, dia duduk bersama penjaga-penjaga keamanan rumah sakit jauh di luar sana. Jadi polisi tadi akhirnya berkumpul dengan security rumah sakit yang tugasnya tidak duduk di depan kamar pasien. Bapak, ibu lihat saja kan di rumah sakit dimanapun, itu kan security itu kan di pintu-pintu masuk dia berjaga, bukan di depan pintu pasien. Kalau polisi yang tadi ketakutan karena mendapati sosok gaib berserban dan berbaju putih duduk di depan ruangan Buya Hamka, itu memang dia ditugaskan harus duduk berjaga di situ. Tetapi karena sudah keduluan oleh sosok gaib tadi, dia akhirnya pindah tempat duduk, berkumpul bersama security rumah sakit. Kondisi ini bukan tidak bisa diatur Bapak Ibu semua. Kondisi ini yang menceritakan adalah orang lain kepada Buya Hamka, bukan Buya Hamka yang membuat cerita. Bisa kita pahami di sini, kondisi ini orang lain yang menceritakan kepada beliau. Siapa orangnya? Yaitu juru rawat. Bukan beliau yang mengarang-arang cerita. Artinya kesaksian orang lain yang juga dirasakan oleh aparat kepolisian tadi. Kalau beliau yang bercerita, seakan-akan beliau kan sedang mengkondisikan dirinya dapat pertolongan dari sosok gaib. Entahlah siapa yang gaib itu, tetapi dalam menjelaskan surah Fusilat ayat yang ke-30 ini, Buya Hamka menduga jangan-jangan, ungkap beliau, itu adalah malaikat yang Allah perlihatkan kepada aparat keamanan yang menjaga seseorang yang tidak melakukan kesalahan apapun, tapi ditangkap, begitu. Jadi bukan beliau yang membuat cerita, yang menceritakan adalah orang lain. Bapak Ibu semua, dalam kondisi demikian, ini kan semacam ada membuat beliau agak sedikit merasa nyaman, kalau dalam bahasa kitanya. Setelah tertekan, kondisi sakit, dirawat di rumah sakit, ditahan, tetapi ada peristiwa gaib, yang peristiwa gaib itu semacam pertolongan tidak langsung terhadap untuk memulihkan kondisi psikologis, kondisi batin beliau, yang datang kalau dalam pandangan kita bersorban kemudian berjubah putih duduk menjaga beliau di depan ruangan tempat beliau ditahan. Ini kan kesannya positif, orang sosok berjubah putih bersorban gitu. Lain kalau sosoknya baju hitam pakai serban hitam, ini kan jangan-jangan setan kan begitu. Ini kan bandingan hitam putih saja, sosok hitam, baju hitam segala macam, ini kan kesannya negatif. Tapi yang muncul itu adalah kesaksian orang lain, sosok berbaju putih kemudian bersorban putih. Yang tidak beberapa lama sesudah itu terjadilah peristiwa tadi, 30 September 1965. Akhirnya 1 tahun sesudah itu, pada bulan Mei 1966, Buya Hamka bebas murni tanpa dibawa ke pengadilan, tanpa ada pembuktian di pengadilan terhadap kesalahan yang dituduhkan tadi. Sudah menjalani BAP,
sudah direkonstruksi tetapi tidak pernah dibawa ke pengadilan resmi ataupun tak resmi, tidak ada dibawa ke pengadilan. Itu yang sebagian besar dialami oleh tokoh-tokoh yang ditangkap pada saat itu. Bapak Ibu semua, sedikit lagi, ini waktu udah masuk Pak ya, kita tambahkan sedikit, masih terkait dengan bulan Ramadan. Di ujung kehidupan beliau itu, beliau masih sempat menulis sebuah artikel judulnya 17 Ramadan. Ini menceritakan tentang nuzulul Quran. Jadi di ujung kehidupan itu beliau sempat menulis, dan sebelum wafat pun dalam beberapa kesempatan Buya Hamka juga menulis buku, yaitu ini tentang puasa Tarawih dan Idul Fitri. Nah, terkait puasa, kita kutipkan di bagian akhir ini, beliau menyebutkan dua kondisi yang bertolak belakang. Dua keadaan yang tolak belakang itu oleh Islam dikompromikan, sehingga terjadilah keadaan yang harmonis yang beliau sebut dengan istilah syahwat perut dan syahwat faraj. Syahwat untuk mempertahankan hidup, makan dan minum, dan syahwat kecenderungan biologis hubungan suami dan istri. Pendiri komunis Karl Marx begitu itu menyebutkan bahwasanya kesibukan manusia pada hari ini atau terjadinya pertentangan kelas antara kapitalis dengan orang-orang proletar begitu, orang-orang kaya sekaya-kayanya dengan orang miskin semiskin-miskinnya, itu semuanya memperebutkan supaya mereka bisa makan sesuap nasi bagi orang yang hidup pas-pasan, dan ingin menumpuk kekayaan sebanyak mungkin bagi mereka yang kapitalis. Dan pertentangan itu, ungkap Karl Marx tadi, pendiri Partai Komunis, itulah yang menyebabkan manusia terjadinya pertumpahan darah, peperangan. Jadi apapun namanya di dunia ini, semuanya dalam rangka mencari piti saja, untuk bisa makan sesuap nasi. Itu saja. Kemudian datang pula tokoh lainnya yang bernama Sigmund Freud. Kalau Sigmund Freud ini bilang manusia itu urusan mereka hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu syahwat biologis saja. Jadi setelah kenyang perutnya, setelah laparnya hilang, haus dahaganya pun selesai dengan minum, maka manusia kesibukannya tidak jauh daripada melampiaskan nafsu syahwatnya. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Tetapi kemudian Buya Hamka mengutip pendapat Imam Ghazali bahwasanya oleh Islam syahwat perut ini, makan dan minum, dan syahwat nafsu biologis ini dikendalikan secara baik melalui ibadah puasa. Tidak boleh makan dan minum dalam pengertian puasa, al-imsaku naharan biniyatin min ahlihi anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik makan dan minum atau yang terkait dengan nafsu biologis tadi, diiringi sebelumnya dengan niat. Itulah puasa. Pengendalian terhadap makan dan minum yang berhubungan dengan syahwat perut, pengendalian terhadap hubungan biologis suami dan istri pada siang hari. Itu yang disebut oleh Buya Hamka syahwat faraj tadi. Islam mengendalikan kedua hal itu. Disinilah harmonisnya ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak memperturutkan nafsu perut hanya untuk mendapatkan harta benda atau untuk mengutamakan makan dan minum, dan juga tidak memperturutkan nafsu seperti nafsu binatang ketika ingin dia lakukan itu. Tidak peduli dengan aturan. Kalau manusia memperturutkan itu, ungkap Buya Hamka, maka dia akan terjerumus kepada manusia dengan kategori binatang, atau dia akan terjerumus kepada mencari rezeki itu sesuap nasi dengan menghalalkan segala cara. Maka puasa datang untuk mengendalikan keduanya. Nah, ini hikmah lain dari pemikiran Buya Hamka
tentang puasa yang kita jalani. Beliau ditahan bulan puasa, wafat bulan puasa, dan juga memberikan banyak pemikiran yang kita kutip sedikit tentang puasa Ramadan ini. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.